sosial banyak sekali. Beliau juga pernah tampil dalam salah satu program TV swasta. Jadi beliau di depan ini juga menurut saya inspiratif karena banyak sekali produk yang diciptakan. Karena saya juga pernah lihat beliau ini dapat membuat suatu produk yang diinovasikan itu dalam waktu beberapa menit, kemudian kreasikan sehingga menjadi nilai yang lebih ekonomis dari yang namanya sampah ataupun hal-hal yang biasanya disepelekan oleh orang dapat bernilai jual tinggi. Kalau nggak salah dulu harga jualnya sampai tembus jutaan rupiah. Ya. Jadi sampahnya itu kalau kita melihat sebotol plastik, sebotol plastik digunting-gunting sama beliau Pak Taufik ini, kemudian diwarnai dan segala macamnya, dan nilai jualnya boleh dibilang lebih dari beberapa juta rupiah atau bahkan puluhan ya. Siap. Jadi nanti searching juga di Instagram beliau ini banyak sekali karya-karyanya juga yang dipublish. Narasumber yang kedua ini beliau bernama Pak Taufik Saswanto. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman maba tahun 2020, saya jadi teringat tahun 2017, di mana saat itu saya punya kesempatan untuk berbicara di sekitar 1.500-an maba FEB UMM di DOM saat itu, dan bangga sekali saya menginspirasi adik-adik maba, dan itu sekarang adik-adik maba yang saat itu saya sebagai salah satu pembicara di maba FEB UMM 2017 itu beberapa ada yang bahkan jadi orang luar biasa yang katanya saat itu terinspirasi saya pada saat saya jadi pembicara di acara maba UMM 2017. Ya, saya perkenalan di awal, saya memperkenalkan diri, nama saya Taufik Saswanto. Jadi kalau Instagram pribadi saya Taufik_Q_Saswanto. Channel YouTube saya juga namanya Taufik Saswanto. Saya punya giveaway juga buat adik-adik maba, teman-teman maba yang nanti punya komen terbaik di YouTube channel saya akan ngasih hadiah handphone. Ya, jadi adik-adik maba tahun 2020 cukup like sama komen, kemudian komennya sebelumnya dikasih hashtag biar saya tahu bisa bedain adik-adik saya apa cuman orang komen. Hashtag maba UMM 2020. Dengan hashtag itu dulu baru di komen. Komen terbaik nanti akan saya kasih giveaway, saya kasih handphone. Ya, jadi bisa adik-adik nanti bisa hashtag aja, tulis hashtag dulu, hashtag maba UMM 2020. Itu aja saya biar bisa bedain dengan orang lain yang komen. Komentar paling keren, paling unik akan saya kasih giveaway. Kemudian sih di awal, terus kemudian saya mulai dan saya hitung hari ini sampai minggu depan. Jadi biar mabanya biar nggak ngantuk lah ya, pagi-pagi saya kasih giveaway 1 buah handphone Android sebagai giveaway bagi yang komen di YouTube channel saya. Jadi cuma nggak hanya ini, jadi mulai dari like, subscribe, komen. Hashtagnya saya ulang lagi, maba UMM 2020. Oke ya, udah jelas ya. Ya mungkin saya sudah mulai materi saya mungkin. Oke. Oke, nama saya
Taufik Sabuanto, itu CV saya. Jadi skill saya adalah desainer, terutama desainer sampah, desainer busana. Dan saya founder dari sebuah tailor militer yang bisa saya sebut salah satu tailor militer terbaik di Indonesia. Jadi kalau ditanya saya desainer, pertama saya desainer khusus seragam untuk militer dan seragam kerja lainnya. Kemudian skill saya adalah public speaking, karena mau nggak mau ketika ngobrol seperti ini saya adalah pelaku public speaking gitu. Kemudian saya juga seorang penulis. Saya sudah punya 2 buku dan ini mau masuk buku ketiga tentang entrepreneur. Dan entrepreneur juga. Di situ ada kontak person saya ada, terus kemudian WA saya ada buat adik-adik maba saya kasih. Siapa tahu ada yang mau share inspirasi atau punya bisnis, saya mau dijadikan pelatih bisnisnya, boleh. Terus kemudian pendidikan saya ya SD, SMP, SMA, kemudian S1 saya di manajemen di FEB Universitas Muhammadiyah Malang. Dan saya sebagai pelaku praktisi bisnis. Kemudian sampai hari ini saya alhamdulillah dicerahkan sama Allah dan diberi kesempatan untuk tidak hanya menjadi pebisnis, tapi juga tidak hanya sebagai entrepreneur, tapi juga sebagai praktisi social entrepreneur atau sociopreneur. Next mungkin. Ya, ini pengalaman usaha saya dari tahun 1999. Jadi saya punya perusahaan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, sebelum saya menyelesaikan S1 saya. Jadi tidak menutup kemungkinan adik-adik maba di sini bisa terinspirasi bahwa untuk punya perusahaan, apalagi era itu tahun 99 itu, internet hanya cukup bisa untuk kirim-kiriman email, dan sosial media paling keren saat itu cuman Friendster. Jadi kalau sekarang sosial media itu banyak medianya, bahkan TikTok pun yang saya kira di awal-awal cuman aplikasinya orang tolol joget-joget, ternyata dia sudah berubah dirinya adalah salah satu kanal digital yang sangat efektif untuk bisnis app. Jadi kalau sekarang Anda kuliah tidak punya bisnis di era digital sekarang, berarti Anda adalah fosil dari zaman batu. Oke, next. Customer saya di perusahaan saya ini hampir semua presiden Republik Indonesia sudah memakai produk saya. Di perusahaan kami, perusahaan yang saya bangun di tahun awal-awal tahun 2000. Jadi kalau Anda lihat presiden itu pakai baju loreng, percayalah itu buatan orang Malang. Itu buatan kakak kelasmu, lulusan manajemen UMM. Dan percayalah sampai hari ini tidak ada lulusan satu kampus pun di Malang yang bisa membuka sebuah gerai tailor khusus untuk militer di Mabes TNI sampai hari ini. Jadi banggalah kalian ketika Anda terpilih masuk di universitas ini dan di fakultas FEB. Next. Yaitu salah satu contoh orang-orang yang jadi selebritis di negeri ini itu menggunakan itu. Next mungkin. Oke, next. Ya, itu saya
jadikan bagian dari slide saya. Itu merupakan proof atau bukti sudah berpengalaman menjalani company with impact result and established. Karena perusahaan-perusahaan di era milenial sekarang bisanya hanya membuat impact result. Jadi dalam waktu singkat sudah bisa beromset sekian, buka cabang sekian, tapi 3 tahun kemudian selesai. Perusahaan saya mulai tahun 2001-2002 sampai hari ini masih buka, masih eksis, berarti punya established. Dan established itu lebih dihargai dari miliaran omset dan puluhan cabang. Next. Saya sudah menonton. Oke, siap. Jadi buat para siswa baru nanti boleh mengisi kolom komentar ya. Jadi silakan nanti bertanya kepada kolom komentar di Zoom. Jadi boleh kita itu sambil nanti setelah. Jadi nanti setelah Bapak menyampaikan presentasinya, nanti mungkin kalau ada komentar atau pertanyaan yang terbaik nanti bisa disampaikan ke saya untuk ditanyakan ke beliau-beliau. Silakan, saya lanjutkan. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi yang saya bicarakan sekarang adalah socialpreneur. Socialpreneur buat seorang Taufik Saguanto adalah sebuah gaya baru dari sebuah penerapan entrepreneur yang mampu membawa keuntungan materi saja, juga mampu membawa nilai pada sisi sosial dan menjadi bagian dari solusi atas masalah sosial yang terjadi. Jadi tetap spiritnya tetap cari profit. Jadi yang kita lakukan itu sebagai seorang praktisi itu adalah tetap cari profit. Tapi profit sekarang dibagi 2. Profit dalam bentuk uang, dalam bentuk kepercayaan, atau dalam bentuk akhirnya mendapat investment gitu kan. Itu keuntungan dari rata-rata seorang praktisi. Tapi ada profit dalam bentuk sosial, dalam bentuk pengakuan, terus kemudian dalam bentuk kita bisa menjadi bagian dari solusi atas masalah yang terjadi di masyarakat. Itu buat saya sudah socialpreneur. Dan socialpreneur itu rata-rata sudah dilakukan, sudah dipraktisikan atau dipraktekkan oleh bahkan oleh pengusaha-pengusaha kelas dunia. Jadi seorang Bill Gates itu 40% pendapatannya untuk sosial. Rata-rata semua pesohor-pesohor yang kaya raya, perusahaan-perusahaan dengan CSR-nya itu bagian dari mereka itu jadi perusahaan yang juga melek secara sosial, yang punya kepedulian terhadap sosial, dan ini sebuah tren baru. Dan ke depan seorang pengusaha jika mereka hanya memiliki kapabilitas untuk getting money, getting profit without any social effect, buat saya mereka gagal gitu. Mereka hanya sama dengan mengambil profit dari masyarakat, kemudian sama sekali dia tidak merasa bagian dari masyarakat dan ikut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Next mungkin ya. Oke, sebagai penguat ekonomi di era digital, karena ini adalah bicara social entrepreneur, saat digunakan untuk penguatan ekonomi di era digital, kita tidak bisa lagi menggunakan era digital 4.0 seperti sekarang, melainkan sudah harus beradaptasi mengadopsi digital society 5.0. Ya, jadi kalau ditanya Pak Taufik, agree nggak dengan era digital 4.0? Agree bahwa kemudian industri-industri digitalisasi, semua hal yang tadinya tidak memungkinkan untuk dilakukan secara manual di era digital semua bisa dilakukan. Tetapi banyak hal di era 4.0 yang akhirnya mereduksi bahkan mendegradasi peran-peran manusia, dan ini saya kurang sepakat. Saya bagian orang yang mungkin
berkeyakinan sampai hari ini bahwa manusia tidak boleh diganti dengan mesin, bahwa manusia harus lebih dihargai dari mesin, bahwa manusia sampai kapanpun tidak tergantikan sisi-sisi kemanusiaannya oleh mesin, dan itu harus disadari. Jadi saya lebih sepakat dengan digital society 5.0 ala orang Jepang, di mana era digital mereka adalah bagaimana membuat kesenjangan sosial yang selama ini ada dan terbuka dan menganga dan emang sengaja dibuat itu bisa diperkecil dengan adanya era digital. Jadi peran-peran manusia itu dikembalikan, karena sejatinya manusia di era 4.0 sudah beradaptasi dengan teknologi. Mestinya manusia itu harus selalu dimenangkan daripada teknologi. Jadi kalau ini terjadi, kalau teman-teman maba banyak lihat film-film di 10 tahun yang lalu, kayak filmnya Terminator Rise, The Machine, terus kemudian film-film Matrix, itu sekarang terjadi. Di mana mesin itu sudah memaksa manusia untuk beradaptasi, dan itu buat saya adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Ketika buruh harus teriak-teriak menuntut haknya hanya karena dibayar tidak sesuai. Bagaimana peran-peran manusia karena keterbatasannya secara akses ekonomi, kemudian ada sebuah aplikasi yang membuat mereka jadi kacung, yang mereka harus kerja dari pagi sampai pagi lagi tanpa adanya jaminan sosial, tanpa adanya jaminan bahwa mereka masih bisa bekerja atau tidak. Buat saya ini sebuah kejahatan. Dan 4.0 saya jamin, menurut saya banyak terjadi kejahatan-kejahatan kemanusiaan secara halus tapi masif, dan itu terjadi. Next. Mengapa harus 5.0? Ya ketika 5.0 itu diasumsikan bahwa teknologi digitalisasi itu nomor 2 setelah manusia. Dan apabila ada kejadian di mana peran manusia jadi berkurang efeknya gara-gara digitalisasi itu harus selesai, harus dibuang. Karena sejatinya digitalisasi itu di 5.0 adalah sarana untuk menyamakan atau mengurangi kesenjangan sosial yang selama ini ada. Itu aja mungkin intinya yang bisa saya sampaikan secara teori yang sesuai dengan tema yang kita buat. Next mungkin. Jadi pelatihan daur ulang yang saya lakukan ini sudah fokus pada edukasi. Tidak hanya saya mencari uang, tidak hanya saya bertujuan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang, tapi di sini ada nilai-nilai sosial yang saya perjuangkan. Next. Jadi ini adalah museum edukasi Hot Battles. Jadi nama Hot Battles itu adalah kegiatan saya mendaur ulang sampah plastik single use untuk dijadikan sesuatu yang berharga, yang bisa bernilai ekonomi dan secara instan bisa menghasilkan uang. Next. Ya, ini di Festival Ekonomi Milenial Wakil Gubernur Jawa Timur. Dan saya bagian dari milenial yang bisa membuat uang dari nol atau making money from zero. Jadi Anda bisa tulis hashtag making money from zero. Itu adalah Taufik Saguanto. Apa making money from zero? Nanti saya akan ceritakan lagi next. Ya, next. Ya, ini produk-produk saya yang saya buat dari sedotan, gelas bekas, dan lem tembak. Yaitu mungkin bisa diputar ya? Ya bisa ya. Ya bisa ya. Oh, no, bukan. Video sebelumnya yang itu yang video sebelum itu.
Ya itu bisa diputar nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Ini video yang pernah tampil di video kan? Ya di Metro. Nggak bisa diputar ya? Next aja nggak apa-apa deh. Nggak bisa. Ya ini kopi online saya. Kopi online yang saya jadikan buat mencari uang ketika untuk mensubsidi pelatihan daur ulang saya, karena setahun itu saya bisa sampai 50 titik bahkan lebih di seluruh Indonesia. Next. Ya ini juga jasa restorasi modifikasi motor online. Jadi ketika Anda punya motor mau dimodifikasi atau mau direstorasi, dibalikan ke bentuk semula, saya bisa, dimanapun Anda berada di seluruh dunia ini, saya bisa membantunya. Next mungkin, yaitu beberapa, ya ini, yang alhamdulillah kebetulan selama ini yang saya handle ada motor-motor besar rata-rata, dan ya ini. Ya, jadi motor-motor seperti ini yang saya restorasi, saya kembalikan ke bentuk semula, ke kondisi semula. Ya, next. Jadi Hot Battle ini membawa saya kemanapun dan memberikan saya kesempatan banyak gitu. Next. Ya, jadi ini motor-motor yang hasil desain dari Hot Battle Motorcycle and Restoration, Motorcycle Restoration. Next mungkin, ya ini hasil modifikasi dari Hot Battle. Next, ya next, ya ini konsep startup wirausaha yang saya bawa. Termasuk visi sosial entrepreneur di dalamnya, mengajak para startup pemula berani tanpa modal, yaitu fokus pada berani berproses dari nol, mampu dari A sampai Z membuat produk dengan tangan mereka sendiri, dan hal ini saya namakan making money from zero. Mungkin nanti lebih lanjut di pertemuan mendatang, semoga Allah mengizinkan. Next mungkin. Ya kalau mau cerita apa itu making money from zero, ini di sebuah festival entrepreneur 2018, di mana yang diundang di sini itu di Jakarta 2018, dan yang diundang di sini adalah para entrepreneur terbaik aja, dan saya membawa produk memulung saya ke sini. Saya nggak ngomong kesuksesan bisnis saya ini itu, tidak. Saya membawa produk-produk hasil saya memulung. Dari sampah ini membawa saya kemanapun. Jadi next mungkin, ya itu. Jadi itu more than 100 coach from 14 association will be there for you. Ya next mungkin. Ya itu ada Mr. B, Pak B ini seorang ahli branding. Sebelahnya itu adalah Hermawan Kertajaya. Mereka semua ini orang-orang yang terbaik di bidangnya. Next, ya pemulung ini satu-satunya yang nyasar di situ. Jadi kalau ditanya pekerjaan saya apa, saya pemulung aja lah. Gitu. Jadi saya nggak akan ngomong tinggi-tinggi. Dan semua yang saya dapat sekarang ini semua hasil dari saya sebagai praktisi socialpreneur. Next. Ya itu kemudian saya jadi di Times Indonesia di sebuah festival santripreneur Indonesia yang digagas oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya ngajak santri making money from zero. Next. Tuh. Next.
Ya, jadi pembicaranya Sherly Anavita Rahmi itu enak ya wajahnya ya, sebelahnya itu nggak enak wajahnya, tapi ya itu kenyataan. Kita sama-sama jadi pembicara di situ gitu kan. Next. Ya ini video pendeknya. Ya bisa. Ya, ini Santripreneur Expo. Ya, saya sempat tampil di 2 kota, yaitu di Bali dan di Denpasar dan di Kota Blitar. Ya, next. Ya, ini sebuah pelatihan rekor. Dalam waktu 1 minggu saya melatih 1.500 guru se-Kabupaten Malang. Saya ajak mereka merubah mindset mereka untuk menjadi making money from zero. Next. Yaitu next. Sebuah pemaparan mengenai entrepreneur mentality sebagai sebuah sikap saat realistik menghadapi situasi untuk yakin memulai melangkah, bahkan untuk bangkit dari sebuah kehancuran total sekalipun. Jangankan hanya untuk startup, mental making money from zero itu bahkan untuk Anda bangkit dari kehancuran total sangat mungkin dan sangat bisa. Gimana caranya? Ya Anda harus berguru sama saya kan gitu ya. Ya next mungkin. Ya, saya bagian dari yang hanya bicara apa yang sudah saya lakukan dan alami, tidak bisa mengarang, tidak suka hal muluk-muluk, cukup dari hal sederhana yang sangat mungkin bisa Anda tiru dan lakukan di dunia nyata. Next. Jadi saya ngomong di sini simpel aja. Saya sudah membuktikan membuat startup dari uang 50.000 dan dari apa yang sudah saya lakukan sebanyak mungkin orang bisa terinspirasi saya. Jadi saya di sini tidak ngomong panjang kali lebar bahwa saya mengawali membuat startup cuman seharga 50.000 rupiah dan dari sampah yang saya memulungnya di pinggir jalan pada saat saya mengantar sekolah anak saya berangkat dan pulang sekolah. Next. Oke, saya tidak pernah meremehkan hal itu kecil dan remeh. Kitalah yang sering mengecilkan sehingga hal yang dianggap kecil yang sampai remehkan berbalik mengecilkan kita. Bukan hanya hal berharga dalam hidup yang mampu merubah hidup seseorang. Karena kekuatan mental seseorang, bahkan dengan sampah botol plastik, sampai lihat saya ini, bahwa saya buktikan saya dengan sampah botol plastik mampu merubah peradaban, dan itu adalah cita-cita saya. Next. Jadi percayalah, saya tidak langsung mengumpulkan sampah terus kemudian membuat produk langsung enak dilihat, tidak, sama sekali tidak. Jadi niat saya buat motor saat itu, saya tanyakan anak saya, ini jadi buat apa? Telepon, katanya anak saya. Jadi jangan langsung berpikir seperti kebanyakan anak milenial bahwa langsung saya berniat untuk jadi sakti, wah langsung jadi Konoha, langsung jadi punya kemampuan Sasuke, gitu. Kan nggak bisa. Dan next, saya memulai membuat produk dari tempat jemuran. Jadi saya sempat berantem sama istri saya gara-gara tempat jemur itu saya buat ngumpulin sampah botol plastik, kemudian saya olah. Ini ada jejak digitalnya ini. Ya itu. Jadi jejak digitalnya ada semua. Next. Dan yang saya ajari pertama memulung adalah anak-anak saya. Gak mungkin dong saya ngajarin anak orang lain. Saya ngajarin anak saya pun bapak saya dan ibu saya tidak tahu. Kalau tahu ya mereka pasti akan marah-marah. Karena siapa yang rela cucunya diajarin memulung. Next. Nah, saya ajari jadi pemulung demi bahan baku gratis. Karena sampah itu gratis. Next. Nah, itu anak saya pada saat kelas 3 SD. Kelas 3 SD dan 5 SD sudah bisa membuat produk seperti itu. Saya yakin Pak Buyung ini tertarik sekali kalau ibu-ibu bisa buat kayak gitu ya. Jadi sebelum ngomong go internasional, produk
apa namanya, produksi sendiri dan jual ke tetangga gitu. Meskipun saya yakin tetangga yang saat itu beli karena kita masih jelek ya karena kasihan aja gitu, karena nggak enak aja gitu. Nggak apa-apa, kita penting berani jual itu. Yang penting kita punya produk dulu. Next. Ya ini anak saya sampai sempat ngobrol di sebuah acara menjelang ini calon wisudawan ke-82 UMM. Jadi anak saya yang umur 3 tahun saat itu kelas 5 sama kelas 3 SD saya ajakin gitu. Adalah sebuah kebohongan jika mengawali usaha butuh modal uang. Dan itu akan saya terus omongkan. Jadi kalau ada ngomong orang ada orang ngomong sampai kebalik ya, ada ngomong orang ngomong bahwa berwirausaha itu pakai uang, Anda berarti hidup di zaman batu. Next. Yang pertama ngeliput saya itu malah lucu, sebuah tabloid otomotif, karena memang desain-desain otomotif, sehingga yang desain pertama itu replika, dipikir replika otomotif, padahal aslinya untuk sekedar cari uang, untuk makan. Terus next itu sebuah hot battle tembus Amerika dan Rusia. Dan saya nggak ngomong, semua itu ada rekam jejak digitalnya, bisa dipertanggungjawabkan. Next. Nah, ini di koran sosok, di koran Kompas, di rubrik sosok, di mana mungkin orang UMM yang pernah masuk ke sosok bisa jadi cuman mantan menteri pendidikan almarhum Pak Malik dan Pak Muhajir yang pernah masuk di rubrik sosok, dan saya. Next. Ya, jadi yang saya buat seperti itu. Jadi mulai sampah terkecil, sampah botol terkecil sampai sampah terbesar pun saya akan desain jadi sesuatu yang bernilai uang. Next. Bahkan satu buah botol pun itu contohnya. Dan itu pernah laku 2 juta di sebuah seminar. Saya lelang 2 juta rupiah di sebuah seminar bermodal sampah botol plastik yang saya minta dari peserta seminar. Next. Ya, ini jejak digital dalam bentuk video. Ya, next mungkin biar gak terlalu Anda terpesona, biasa aja. Ya, ini net. Oke, next. Ini saya diundang di Antv, di studionya Antv, untuk membuktikan dari satu buah botol itu benar nggak? Oke, next. Ya, ini di acara tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Apaan sih? Tahu nggak sih ya? Ya, tahu nggak sih Trans 7? Next. Nah, itu bersama siapa itu? Pembacaranya Ojib Isma Putra. Saya baru tahu namanya Ojib Isma Putra hari itu. Saya pikir itu kameramennya, ternyata itu artisnya ya. Ya, next. Nah, ini saya membuat museum recycle hot bottle. Jadi kamilah pembuat museum daur ulang sampah botol plastik pertama di dunia. Next. Itu ada rekam digitalnya, jejak digitalnya. Next. Ini di Camp On Trans 7. Di museum pertama kami di daerah Dawu. Di sebuah hotel, saat itu kami dipinjami tempat.
ngerasain botol plastik bekas, pasti bisa beda hasilnya. Di tangan Mas Taufik Coba gedein, terus di next itu ada promo tentang siapa saya. Next, yang nextnya ini. Di sisi lain, Mas Taufik ini juga punya cita-cita loh, mengembalikan masa kejayaan mainan tradisional kayak zaman dulu. Waktu itu kan, hampir semua mainan rata-rata bikin sendiri. Makanya, sejak awal tahun 2018, Mas Taufik yang lulusan Universitas Muhammadiyah Malang ini Disebutkan bahwa saya lulusan Universitas Muhammadiyah Malang. Ini berharap bisa mendapat semangat orang-orang buat menjaga Oke. lingkungan. Dan itu jadi video terbaik. Anyway, selamat ya yang udah terpilih menjadi video terbaik untuk episode kali ini. Ayo, yang lain pilih terus dong. Dan itu semua dari sampah, percayalah. Demi Allah itu dari sampah. 7.co.id. Next. Ya, ini museum kedua saya di sebuah tempat hiburan rakyat di daerah Malang. Next. Ya, mengembalikan semenjak itu saya tidak lagi menaruh museum di tempat orang karena cuman saya dimanfaatin ketika tempatnya udah ramai saya dibuang gitu kan. Akhirnya saya pulangin ke rumah lagi seperti halnya pada saat diliput di Tahu Nggak Sih pertama itu ya di rumah. Saya mengembalikan museum saya ke rumah saya meskipun cuman sekedar bekas garasi yang saya buat untuk museum. Dan percayalah itu bukan karena support pemerintah. Tapi semoga nanti UMM akan support museum saya nanti. Kalau perlu nanti saya akan minta mahasiswa UMM kalau mau KKN. Ya KKN di tempat saya saja, jadi urban KKN. KKN yang konsepnya kota, saya mungkin bisa difasilitasi mungkin nanti ya. UMM nanti bisa fasilitasi saya, ada yang nanti ditugaskan di daerah saya karena saya bagaimanapun social entrepreneur dan siap dan minta bantuan dari UMM untuk mungkin salah satu kelompok KKN-nya di tempat saya bisa memakmurkan museum saya. Dan siapa tahu nanti UMM dengar dan saya bisa support yang museum saya ya. Karena boleh nanti pasang logo UMM gede nggak apa-apa kok. Next. Pemirsa, setiap hari Kamis, Newsline akan menghadirkan sosok inspiratif yang peduli terhadap lingkungan, khususnya sampah plastik, dalam segmen Gerakan Indonesia Bersih. Ya. Seringkali sampah rumah tangga khususnya plastik berakhir hanya di tempat sampah, bahkan di dasar sungai sekitar tempat tinggal kita. Namun di tangan warga asal Kota Malang, sampah plastik ini mampu diarahkan menjadi sebuah karya seni Sekarang Makassar kedua. dimensi Cabang kedua dengan nilai Makassar. jual yang tinggi. Sampai kalau mau tak buatin gitu. Bersemangat kan sampai ketemu aku hari ini. Siap. Di salah satu sudut rumahnya di kawasan Dieng 10 Kota Malang, Jawa Timur ini, Muhammad Taufik setiap harinya berkreasi mengubah sampah plastik menjadi karya seni dan cipta. Ya next mungkin ya. Next mungkin. Tadi cerita tentang Bob Novandi, ya bagaimana mengubah botol plastik bekas menjadi barang-barang yang fungsional dan punya nilai ekonomis, sesuatu yang kreatif tentu saja. Berikutnya saya masih mengundang seorang pemulung. Pemulung ini lebih tepatnya mungkin seperti Bob Novandi, seperti tukang sulap, mampu mengubah barang-barang bekas, terutama berbahan plastik, Masuk. untuk menjadi bahan koleksi, sesuatu yang Nanti sampai ya gantian maju dan dari membuat kita. hati bahagia. Siapa tahu kita berikutnya seorang pemulung juga, yakni Taufik Sagwanto. Jadi pemulung dong ya, oh nggak ada ya, jadi penonton di rumah nih tepuk tangan semua. Iya, bisa jadi.
Kok ada pemulung ganteng? Bagian kayak rapper gitu lah, Iya. kayak musisi gitu. kayak Desi. Ya udah silakan Siap. gitu. Ditaruh dulu dong. Siap. Nanti sambil cerita ya. Siapa? Anda ini berasal dari mana? Saya dari Malang, Malang, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Oke. Siap. Pekerjaan sehari-hari pemulung. Kalau saya menyebut diri saya garbage designer. Wih, cowok Inggris. Iya. Iya. Jadi desainer sampah. Desainer sampah. Iya. Kenapa harus pakai nama asing seperti itu? Ya mungkin Pekerjaannya kan tetap memulung. Iya, memulung juga. Oh iya, tapi supaya keren ya. Iya, supaya keren. Rumah pinggir kali. Iya. Oh, Riverside. Riverside. Lain harganya. Pinggir kali. Yang bisa ngajak dia ketawa aku loh. Riverside Miliaran. 5 miliar. Iya. Padahal rumahnya sama. Betul. Iya. Pendidikan formal apa? S1 manajemen S1 manajemen. sumber daya manusia. Tapi jadi pemulung. Ya. Garbage The garbage designer. Kerjaan ini mungkin sekarang masih orang asing mungkin ya. Buat saya garbage designer itu bisa dibilang pekerjaan future business atau future job. Lagu ini aku ya. Memulung aja. Iya. Jangan nggak usah pakai Inggris-Inggrisan. Iya. Nah, ini mau menunjukkan bahwa ini usahanya udah hebat begitu ya. Enggak. Oke. Tapi menaikkan gengsi pemulung. Bagian dari bahwa jadi pemulung atau seorang garbage designer itu sebenarnya Kan nggak bosan. pekerjaan yang nanti akan dibutuhkan ketika sampah itu sudah mencemari Waktuku penuh kurang, Pak. air, hutan, Waktuku kurang banget. tanah, 15 menit. dan siapapun nanti yang bisa mendesainnya menjadi sesuatu yang baru. Oh, boleh panjangin ya kalau Atau di-reduce atau di-reduce, dialah nanti akan So dengan menjadi yang tadi Nggak tak kasih hanya ilmu, seorang agama apa yang tak kasih ADN. hero ya, tapi dia juga akan jadi orang paling kaya. Taufik Saguanto. Ke depan buat saya seperti itu. Oke, jadi ini pekerjaan Karena tidak bisa ditolak sih, sampah itu tidak akan bisa ditolak bukan tambah berkurang, tapi akan bertambah beriringan dengan jumlah umat manusia makin bertambah. Iya, Oke, jadi nggak akan ada habisnya. tidak akan ada habisnya dan akan terus bertambah. Oke, sehingga Anda melihat bahwa ini adalah pekerjaan masa depan yang menjanjikan. Betul. Oke, mungkin penonton udah nggak sabar ya nanti mau dengerin cerita apa yang dipulung, tapi tunggu dulu. Siapa? Kita harus rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kalau yen itu 8.000 yen loh. Jadi ini bukan cuma dibeli oleh orang Indonesia aja. Gak laku malah sama orang Indonesia om. Oh, malah lebih Malah ditawar, bukan makanya ditawar, males ya. Iya. Iya. Jadi sepanjang acara ini kayak gitu muah kak tok dan. Ya, Mas Taufik, kembali ke urusan memulung atau menjadikan sampah plastik menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, sampah apa sih sebenarnya yang dipungut ini? Sampah spesialis yang kebanyakan kita itu abaikan. Abaikan ke apa? Abaikan biasanya dari yang ada di resto, yang biasanya buat take away. Oke. Itu kan di sana mulai sedotan, sendok plastik, Iya. garpu plastik, Iya. terus gelasnya, Oke. terus gelas mineral. Oke. Itu semua bisa digunakan. Oke. Karena kalau dijual pun kan harus numpuk banyak dulu om, baru ada harganya. Kalau itu hanya beberapa buah sudah jadi duit, jadi duit om. Bisa secara instan jadi duit. Nanti cerita ya, jadikan apa aja ya barang-barang yang tadi dianggap sampah plastik dari restoran terutama. Single use plastik ya. Oke, ya sekali pakai, dibuang, tapi oleh seorang Taufik Saguanto bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita kasih lihat ya liputannya supaya orang ngerti, oh itu toh. Ini dia liputannya. Cita-citaku itu bisa masuk ke ternyata mendatangkan kreativitas dan Ini, rezeki bagi kurikulum sekolah. Taufik Saguanto. tapi kan Pria nggak bisa asal sendirian. Malang, Jawa Timur ini menyulap sampah-sampah plastik, terutama berbagai botol plastik, untuk disulap menjadi karya-karya menarik. Hingga kini, sudah hampir 600 desain karya yang ia ciptakan, seperti miniatur sepeda motor, pesawat, kapal, mobil, robot, dan patung. Hasil karya dari sampah plastik yang unik ini dijual mulai harga Rp5.000 hingga jutaan rupiah.
Bahkan, pembeli karya Taufik ini berasal dari mancanegara, antara lain Jepang, Vietnam, Hong Kong, China, hingga Afrika Selatan. Saat ini Taufik fokus memberikan pelatihan bisnis maupun mengolah plastik menjadi karya menarik, terutama kepada para guru. Diharapkan ke depannya, para guru itu mengajarkan ilmu yang didapatkan kepada para siswa. Ya, next mungkin, next, biar nanti penasaran. Jadi kalau kapan pengen cerita lagi mengenai making money from zero, nanti mungkin bisa datang, kita bisa ketemu lagi dan kita bisa ngomong detail lagi. Karena impian saya bahwa mahasiswa UMM kelak semuanya berorientasi lulus bukan bagaimana mencari pekerjaan, tapi lulus bagaimana semua adik-adik saya, adik-adik maba ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan ini hot battle class yang hadir di event-event nasional, saya bisa sebutkan ini next. Jadi ini event Telkomsel From Purpose to Impact Nicholas Saputra, dan di sana pada saat itu saya, jadi kalau pernah dengar ada hashtag buy plastik, itu Telkomsel salah satu di sana adalah bicara tentang hot battle dan Taufik Saputra. Di sana saya ngajari pentingnya Telkomsel di Jakarta untuk bisa mendaur ulang dengan alat sederhana, kemudian bisa jadi produk-produk seperti itu. Dan di momen ini akhirnya saya bertemu dengan kembaran saya, alhamdulillah, kayak semacam tali kasih gitu ya. Ketemu dengan Nicholas Saputra ya, ini di event Nata Bumi. Jadi sebuah perusahaan yang mendaur ulang sampah-sampah dari perusahaan, dan mereka mengundang museum dan edukasi berbagai ke sana untuk bagaimana bisa mengajarkan mendaur ulang dengan alat-alat sederhana. Ya, next saja. Jadi kalau adik-adik maba di sini pernah tahu grup musik Steven and Coconut Trees, saya bukannya mengundang mereka, tapi kebalik saya yang mengundang mereka untuk mengadakan pelatihan dan sosial praktis tentang daur ulang sampah di Kota Malang. Di situ ada Melanie Bono, ada The Pats, Stephen and Coconut Trees, dan Mas Anis. Banyak artis-artis reggae di situ. Salah satunya yang ngomong ya kakak kelas. Salah satu mahasiswa yang semoga-moga bisa jadi kebanggaan FDB. Meskipun saya diberikan kuliah nakal. Next. Dan percayalah, sampah botol plastik ini membawa saya menjadi seorang social worker UNHCR atau UNHCR. Jadi United Nations High Commission for Refugees. Jadi Indonesian Volunteer Share and Ways to Protect the Environment with Refugees. Percayalah ini kakak kelasmu yang jadi social workernya PBB. Next. Oke. Next. Tidak digital.
Ya next lagi lah, kok mau tenang ke mana? Enggak next. Next aja. Kedua kali. Next lagi. Ini inspirasi saya. Ini yang pertama kali membuat saya kenapa care untuk menjadi, mau berbagi, mau concern di sosial entrepreneur. Ini murid pertama saya, seorang disutuli dari botol bekas, dia ngomong gitu. Ya, next. Ya ini murid saya terjauh. Kenapa saya ini? Ini murid saya terjauh dari Kanada. Percayalah itu bukan dari David atau dari Malang Selatan, itu dari Kanada ya. Ya next. Ya ini mereka saya ajarin untuk mendaur ulang dari botol dan sedotan. Ya next. Ini di sebuah sekolah luar biasa. Jadi kalau nanya apa bisa murid luar biasa diajari, sangat bisa. Nah kalau murid luar biasa nggak diajar bisa dan bisa menghasilkan produk yang bisa dijual. Kalau yang memiliki tubuh normal terus tidak sanggup, berarti yang rusak kan mentalnya. Berarti ada kelainan mental lah gitu. Next. Ini dari Jepang. Ya itu sudah penutup teori yang bisa saya sampaikan itu. Kalau ada yang mau nanya dari adik-adik maba silahkan. Minta tolong, saya lagi aktif membuat konten-konten inspiratif di YouTube. Saya meminta tolong untuk bantu subscribe karena saya berusaha untuk menampilkan konten-konten yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan saya harap adik-adik mahasiswa mau support dengan subscribe YouTube saya. Percayalah konten YouTube saya tidak ada prank-prank dan tidak ada pamer-pamer kekayaan di situ. Tidak ada, percayalah. Semuanya menyemangati orang untuk bisa berwirausaha, even no money. Even without money. Itu sih. Terima kasih Pak. Saya rasa masih ada beberapa waktu lagi. Jadi sangat inspiratif sekali kalau kita bisa melihat Pak Taufik Siswanto ini sudah melanglang buana dari berbagai macam stasiun TV bahkan sampai ke internasional dan mempunyai banyak sekali murid dari sekolah luar biasa yang sangat luar biasa. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusi. Pertanyaan titipan ya? Ya dari tiap mahasiswa. Ini dari Ananda Walda Aslama. Mereka bertanya bagaimana cara Bapak berdua bisa memanajemenkan bisnis baik secara social planner ini bisa tetap berkembang eksis bahkan sampai saat ini karena melihat dari track record atau rekam jejaknya Bapak sudah lebih dari beberapa tahun ya Pak, mulai dari 2015 atau mungkin 2017 dan segala macam. Silakan. Monggo Pak Alvin dulu. Tentu saja yang pertama adalah berawal dari passion kita untuk menerjuni bidang itu, dan itu akan akan berjalan dengan banyaknya referensi kita untuk memahami bagaimana kita bisa
Karena ini kan tentu saja ada dua sisi, ekonomi dan sosial yang harus seimbang. Karena kalau sisi ekonomi juga belum terpenuhi, juga sisi sosial juga tidak akan efektif. Ya, kalau menurut saya sih, kalau bicara bisnis saya tentang usaha, karena kebetulan saya sudah generasi 3, jadi sudah jadi refleks pengalaman tentang bisnis, main bisnisnya, bisnis core-nya. Dan pekerjaan saya sekarang kalau ditanya kan benar, saya jawab pekerjaan saya pemulung, garbage designer. Kata ngotot aja dulu Bang Andi ya pemulung, iya pemulung. Aslinya garbage designer. Bagaimana saya itu mendesain sampah apapun untuk bisa dijadikan sesuatu yang memiliki nilai lebih dari sekedar sampah, dengan alat sederhana, tanpa dibakar, tanpa yang dilakukan malah akan merusak lingkungan itu sendiri, malah nambah-nambahin. Jadi saya lebih cenderung ke upcycle-nya. Terus, dan saya fokus di pelatihannya. Jadi kalau mau cari duit ya kita pelatihan di perusahaan nasional atau internasional. Kalau mau buang duit ya di kantong-kantong komunitas, termasuk di komunitas bank sampahnya Pak Buyung, insya Allah akan tertarik ini. Iya, dan saya siap share itu. Jangan takut, Mas udah masuk Kick and bayarnya berapa? Ya mahal kalau perusahaan. Percayalah kalau perusahaan saya pasti akan tarik mahal ya. Tapi kalau bank sampah ya menyesuaikan harga bank sampah. Yang pasti kan kita jangan murahan gitu kan. Kalau udah urusan sama perusahaan atau pemerintahan yang memang ada anggarannya, jujur saya hanya mau mengajari kalau dibayar mahal. Kok naunya berapa? Ya sudahlah, hitung sendiri. Dalam waktu 1 minggu kapasitas saya bisa saya handle ada 1.500 orang. Per orang paling murah 100.000. Omset saya 1 minggu berapa? Sudahlah itu aja. Jadi kalau mau nanya omset, percayalah orang yang bergerak di bidang daur ulang sampah itu adalah orang yang terkaya di dunia kalau memang mau cari kaya. Modalnya gratis, alias modal dengkul. Iya, dan tersedia. Sampah di Indonesia itu banyak sekali, karena di Indonesia itu sampah nomor 2 terbanyak di dunia, bahkan sekarang sampah nomor 1 saya bilang. Saya bisa bilang bahwa Indonesia adalah penghasil sampah nomor 1 di dunia, karena Indonesia juga ternyata mengimpor sampah dari perusahaan-perusahaan Eropa dan Cina. Yang di sana sendiri bingung ini mau jual di mana. Indonesia mau nampung. Hebat Indonesia ini. Tepuk tangan Indonesia ini. Tepuk tangan Indonesia ini. Memang importir apapun diimpor Indonesia. Jadi kalau ada istilah Cina itu, kalau Tuhan nggak buat, orang Cina buat. Orang Indonesia aja gitu. Apa yang tidak diimpor oleh orang manapun, orang Indonesia pasti impor. Itu ini memuji atau menjatuhkan? Saya nggak tahu. Memuji ya, tetap positif. Ini memuji. Ya mungkin itu sih. Terus ini juga kalau dari Bapak bercerita, misalnya dari pertanyaan Mas Adi Akbar itu menanyakan bagaimana cara sebagai mahasiswa itu untuk memulai social entrepreneur agar dan bisa sukses di era sekarang, karena saya rasa anak-anak muda yang sekarang juga bisa lebih kreatif atau bisa memanfaatkan kegiatan yang bisa dilakukan. Kalau tadi Bapak bercerita dari awal memanfaatkan media sosial dan zaman dulu itu ada Friendster. Kalau zaman sekarang sudah banyak sekali platform sosial media. Jadi Bapak juga bisa